Oke, halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya sudah terpantau atau belum ini? Sudah, Sudah, oke siap. Gimana kabar kawan-kawan? Baik, mudah-mudahan selalu baik ya. Oke, mudah-mudahan kawan semua dalam keadaan yang baik. Oke teman-teman, eh, hari ini teman-teman belajar penalaran matematika. Soalnya sudah di-share kan, seperti biasa. Share-nya agak telat tadi atau enggak? Sudah ada yang dihorek-horek belum ini? Sudah belum? Gimana? Kok belum ada anu nih jawaban nih? Sebentar. Oke. Pada semangat oh ini. Oh, semangat ya. Oke. Teman-teman langsung tak sharekan aja lah. Tak sharekan nanti teman-teman coba sambil memainkan sambil apa namanya? Sambil di otak-atik di situ. Oke. Belum Kak, baru pulang. Oh iya. Oh, baru pulang PKL. Loh, kelas berapa ini? Masih PKL? Kak Tria Sagala. Oh, 3 SMK masih ya? Belum selesai. Oh ya, ada program pendampingan SMK tadi. Oke. Nggak apa-apa. Nah, ini malah ini kesempatan ya. Kalau kelas SMK masih anu ya, masih ada PKL. Oke. Yo, berarti ini tinggal bisa paling nggak kelas 3 sih bisa memanajemen waktu. Karena jelas tuh aktivitasnya lagi padat, harus banyak apa namanya? Harus banyak persiapan lebih ya. Persiapan lebih, Pak. Karena eh, paling tidak tujuannya kan nanti akan masuk perguruan tinggi itu berarti paling nggak bisa membagi waktu aktivitas yang ada biar semuanya lebih siap intinya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita mainkan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pengen ngotak-atik dulu. Dari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kita belajarnya dapat barokah dan manfaat bersama. Oke, nomor satu, coba teman-teman apa namanya simak dulu itu soalnya seperti apa. Kira-kira mau menyelesaikannya seperti apa. Kita urut aja ya. Kita nyelesainya urut aja. Mudah-mudahan nanti sampai pukul berapa? 18 waktu Indonesia Barat bisa terselesaikan semua. Mudah-mudahan. Oke, sekarang dimainkan coba yang dari nomor satu. Kira-kira mau di seperti apa kan, teman-teman? Atau mungkin kira-kira masih harus diapain, masih bingung, atau pengen bisa diskusi di kolom chat juga bisa. Harus diapakan? Kira-kira diapain? Karena paling tidak kurang lebih gambaran kasarnya soal-soal tentang penalaran matematika itu cenderung ke analisa grafik, baca data, kayak gitu-gitu. Kayak yang sesuai dengan yang kemarin ya. Nah, terus soal-soalnya yang lain bukan yang grafik, hanya benar-benar berupa penalaran tuh, menalarkan suatu kondisi seperti itu. Oke, yang nomor satu, monggo di otak-atik dulu, atau mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya, nanti kita mainkan. Silakan. Oke ya, silakan ya. Kita tunggu. 1 menit atau 2 menit lah, nanti kita mainkan. Oke, atau kita bahas bersama langsung. Gimana? Nomor satu, setuju? Atau sudah ada yang ketemu jawabannya? Setuju dibahaskan atau mau nunggu bahas saja? Oke, bersama aja. Oke, wah langsung setuju nih. Oke, siap. Gitu ya, pelan-pelan ya. Tapi teman-teman sambil nyimak ya. Ini dari mana asalnya atau mungkin dari apa. Nah, nanti sambil belajar kita mudah-mudahan dapat, oh ya ini larinya ke sini nih, pelalarannya ke sini gitu ya. Yuk. Oke, kita mainkan. Nomor satu, teman-teman, eh,
kan ada grafik dan tabel. Ada dua tuh. Yang atasnya yang ini grafik, terus yang bawah berupa tabel. Teman-teman perhatikan di situ bahwa grafiknya itu menunjukkan persentase peserta. Ya kan? Di sini. Grafik itu menunjukkan persentase peserta berdasarkan jenis kelamin. Oke, berdasarkan jenis kelamin pesertanya berarti. Lalu tabelnya beda ini ya. Sedangkan tabel di bawahnya itu menunjukkan jumlah peserta dan jumlah lulusannya. Artinya persentase yang diberikan itu adalah jelas di situ tertulis adalah persentase lulusan tuh. Oke, berarti kalau kita dapat persentase lulusan ambilnya yang bawah. Kalau persentase peserta berarti ambilnya yang dari grafik. Kan gitu. Nah, sekarang kita cek ke pertanyaannya. Total peserta perempuan yang tidak lulus ujian. Nggak lulus. Nggak lulus ya. Artinya kan kita nyari banyak peserta perempuannya berapa sih dari tahun ke tahun gitu. Nah, kita cek coba dari tahun 2013. Dari sini teman-teman bisa mencari banyak pesertanya berapa. Yang perempuan ya. Ingat banyak peserta itu dari yang grafik. Berarti persentasenya yang ini nih. Oke, yang 40%. 40%. Dari berapa? Dari berapa? 40% itu dari berapa sih? Gitu. Dari mana ngambilnya? Nah, ngambilnya adalah dari 40% dari banyak peserta seluruhnya atau jumlah peserta seluruhnya. Jumlah peserta seluruhnya di mana? Ini. Ya, ya enggak? Oke, kelihatan berarti dari situ kita bisa ambil bahwa 2013 itu ada 1.400 orang yang daftar. Nah, banyaknya perempuan itu 40% dari itu, berarti dari 1.400-nya. Oke, kita mainkan berarti dapat berapa nih? Hore-hore, nolnya hilang 2, berarti tinggal 40 kali 14. 4 kali 14 berapa? 56 ya? 56 berarti tinggal tambah 0. 560. Dapat tuh banyak pesertanya di 2013. Sekarang yang perempuan lulus, yang kita cari yang perempuannya ya, ini yang lulus. Oke, kenapa dicari yang lulus? Karena di data yang di tabel itu yang diketahui adalah yang lulus. Kita nyari aja yang lulus. Nanti tinggal dikurangkan, berarti sisanya berapa. Atau mungkin teman-teman pengen nyari dari sini juga nggak masalah. Kalau yang di sini 40% yang lulus, berarti perempuannya, nah, gini aja. Nah, mending gitu aja. Pakai yang ini aja. Berarti yang lulus itu adalah nih, tak langsung pakai merah ya. Berarti ini yang lulus adalah 40% perempuannya. 40% juga. Dari berapa? Bukan dari, jangan sampai terjebak, kadang ada yang itu dari 560, bukan. Karena apa? Pesertanya 560 perempuan. Tapi 40%-nya yang lulus itu adalah dari semua peserta yang, ya ini adalah peserta 560 ini adalah banyak peserta perempuan yang ikut. Yang ikut itu 560 perempuan, yang ikut total seluruhnya perempuan, betul. Jadi dari di tahun 2013 itu perempuan yang daftar ada 560. Gitu. Nah, yang lulus berapa? Yang lulus adalah 40%. Tapi bukan dari 560-nya, bukan dari itu. Tapi 40% ini, 40% ini itu dari banyak peserta yang lulus. Banyak peserta yang lulus mana? Jumlah lulusannya. Berarti dari sini. Nah, dari ini jumlah lulusan. Gitu. Jadi tahun 2013 itu yang daftar 1.400, yang lulus 800. Nah, 800 ini kan pecah tuh. 800 ini adalah gabungan antara laki-laki lulus sama perempuan lulus. Nah, perempuan lulusnya itu 40%, lulus laki-lakinya adalah 60%. Nah, dari ini berarti 40% itu dari 800. Nah, ketika teman-teman sudah ketemu ini, untuk 2014, 2015, 2016, 2017 tinggal dihitung gampang. Artinya kan tinggal nentuin yang ini dari mananya itu, Dok. Sebenarnya langkahnya di situ yang harus ditentukan pertama. Oke, tinggal kita mainkan ya. Ini tak ore-ore, berarti ada 8 kali 40, ketemu 320. Sehingga kita bisa mencari bahwa yang tidak lulus itu tinggal kita selisihkan aja, kita kurangi aja. Berarti ada berapa itu? 042, 240. Ini pertama di tahun 2013, perempuan yang tidak lulus. Ada 240. Oke, sekarang yang tahun 2014. Sama semua kayak gitu. 2014 kita cari pesertanya. Berarti berapa teman-teman? Oke, ulangi yang lulus. Siap. Nah, gini, tak ulangi lagi ya. Nah, tak ulangi lagi yang lulus. Biar cara aslinya kalau teman-teman sudah bisa menentukan di tahun 2013 itu berapa persennya kali yang mana,
Nanti yang 2014, 2015, 2016, 2017 itu tinggal ngikutin. Oke, tak ulangi lagi. Gini teman-teman, kalau peserta, tak ulang dari awal ya, dari peserta itu adalah ngambil data di grafiknya, karena dijelaskan di atas, di soal, informasinya seperti itu kan. Itu adalah persentase peserta. Berarti jelas, di tahun 2013 itu persentase perempuannya ada 40%. Dari berapa? Ya dari semuanya. Semuanya itu berapa? Yo ini, jumlah peserta ujian. Di bawah ini ada jumlah peserta ujian. Gitu. Jumlah peserta ujiannya. Dari totalnya itu. Berarti 40% dari 1.400 dapat 560. Kita sambil membayangkan berarti di situ tahun 2013 itu ada sebanyak 1.400 di mana yang 560 itu adalah perempuan. Ya, sekarang yang lulus. Yang lulus teman-teman lihatnya itu di tabel persentase kelulusan. Berarti di sini di tabel persentase kelulusan karena kita hanya mencari jumlah yang perempuan saja, berarti yang laki-laki nggak usah diperhatikan. Yang perempuan saja di situ persentase lulusnya perempuan itu ada berapa. Nah, ingat teman-teman, kembali sebelum kita ngaliin dengan siapa. Nah, ini 1.400 yang daftar tadi, ujian nih 1.400 ujian. Yang lulus itu cuma 800. Nah, 800 ini kan pecah tuh. Ini ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, diberikan di tabel persentasenya itu 60 dan 40. Artinya, ketika kita mencari lulusnya perempuan itu berapa, itu tinggal 40% di sini, 40% yang di tabel, bukan di grafik, tapi di tabel, dikalikan banyak lulusnya. Bukan 560, kadang ada yang ketukar, dicari pakainya 560 nih. Hati-hati, persentase lulusan itu adalah dari jumlah banyak lulus seluruhnya. Banyak lulus seluruhnya ya, bukan banyak perempuannya. Oke, berarti di sini dikalikan 800, bukan dikali 560. Nah, dihorek-horek dapat 320. Dapat diterima dari sini? Aman? Aman. Ya, aman. Oke, siap. Jadi gitu ya, aman ya? Siap. Oke, dari situ udah dapat ya. Berarti artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang lulus itu 320 dari 60 itu artinya yang tidak lulus di tahun 2013 itu tinggal ngitung selisihnya saja. Dapat satu, ini tak simpen 240 untuk yang 2013. Nah, sehingga kena sudah ketemu ini, teman-teman untuk yang 2014, 2015 sampai 2017 itu nggak masalah, udah gampang. Berarti peserta untuk 2014 berarti ada berapa? Ambil yang ini kan 50% itu. Nah, 50% dari total jumlahnya, berarti dari sini. Nah, 2014 jumlah peserta seluruhnya ada 800, berarti dapat kaliin 800. Tinggal dihore-hore 800 ketemu berapa tuh? 400 orang. Nah, sekarang yang lulus. Yang lulus berapa yang lulus? 50%. Betul. Siap ini ya. Yang 50 bawah ya. Berarti ini ada 50%. Pengalinya berapa? Dikali berapa? 160. 660. Betul. Dikali 660. Betul. Nah, dikali yang bawah ini nih. Nah, ini pengalinya. 660. Betul sekali. Nah, dikali 660. Berarti dapat tuh. Berapa ini? 330 ya. Nah, separohnya ini kan gitu. 50% kan separohnya. Berarti tinggal kita kurangkan aja yang tidak lulus. Dapat tidak lulus berapa itu? 70 ya. Oke, 70 simpan dulu. Wah, dapat lagi. Sekarang lah satu-satu kayak gitu. Nah, intinya gitu ya. Nah, sudah dapat telaten, wah dapat langkah caranya kemana. Nanti yang berikutnya tinggal ngikutin. Gitu. Oke, sekarang ya kita hitung semuanya lah ya. 2015 tak selesepin di sini biar nanti cukup. 2015 pesertanya berapa teman-teman? Ngambilnya? Perempuannya, peserta seluruhnya? Yang mana? 55% bukan? Ya tadi. Kok 50%? 2015. 36. Yap, siap. 36%. Nah, Hmm. itu. Pakainya 36% dari berapa? Dari
1000. 1000. Keren. Siap. Dari yang ini ya, 1000 ini. Nah, peserta seluruhnya. Nah, oke, dari peserta seluruhnya. Dapat berapa ini, teman-teman? Ore-ore? Dapat 360. Sekarang yang lulus di tahun 2015 berarti berapa? 55%. Oke, 55%. Dari berapa? 500. Dari 500 dari yang ini. Oke, dari 500. Oke, dapat betul. Sip. Ini ore-ore ketemu 5, 5 kali 55 berapa? 275. Iya, Iya. 275. Betul. Kita kurangkan dapatnya berapa ini? Kita geser dikit ya. Nice. 5 sisa 5 berarti 15, 85 ya? Iya. Ya, siap. 85 ya. Oke, siap dapat 85. Aman. Sekarang yang 2016. 2016 pesertanya berapa? 45%. 45% dari sini betul. 45% dikali dari 500. 500. Betul, sip. Dapat berapa ini? Ore-ore dapat 5 berarti berapa? 5 nyimpen 2 225 ya? Iya. Ya, oke, siap. Yang lulus? Yang lulus di 2016? 55. Baik, berarti 52 nih. 52. Ya, 52 ya. 52% dari berapa? 400. Dari 400 dari yang ini. Betul, sip, dari 400. Oke, diore-ore dapat berapa itu? 208 ya. Iya. Oke, siap. Kita kurangkan berarti dapatnya adalah 17 ya. Iya. Oke, siap. Oke, sekarang tinggal tak selsepin nggak apa-apa ya. Yang 2017 terakhir nih, yang 2017 pesertanya ada berapa nih? 30%. 30% ini betul, pakai yang di grafik 30% dari 100. 1100. Oke, dari 1100 ini diorek-orek berarti dapatnya adalah 330. Iya. Ya, yang lulus sekarang, yang lulus adalah berapa? 36. 36. Siap, semangat betul, keren, mantap. 36% dari 800. 800. Oke, kita hore-hore dapat 8, berarti dapat apa nih? 36 kali 8? Berapa 36 dapat kali 8? Berarti ujungnya 8 ya? 4. 288. Iya, benar ya? 288, betul. Siap. Dikurangi ya 288. Berapa ini? 2 82. 42. 42. 16 kurang 10. Iya. Ya, benar ya hitungan saya. Nanti teman-teman kalau saya salah hitung dikoreksi. 42 benar ya? Siap. Nah, artinya yang tidak lulus perempuan tinggal dihitung kan, dijumlahin ya. Tinggal 240 sama 70 sama 85 sama 17 sama 42. Gitu? Dapat berapa teman-teman? Atau tak tulis di sini juga boleh nih, diurutin ke bawah ya. Berapa tadi? 240 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 17 ditambah 40. Berapa tadi? 450. 454. Nah, itu tinggal jumlahin aja sih. Sederhananya gitu, teman-teman. Tinggal jumlahkan aja, aman dapat jawabannya. Gitu ya? Aman ya? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Yo, aman. Siap. Tidak ada masalah, tak kira. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Ini tak geser aja ya, bawah ya. Mana nih enter saya? Oh, kegeser semua. Oke. Nah, sebentar. Oh, kegeser semua, teman-teman. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oh, dari sini paling. Oh iya, kegeser semua. Ya sudah, ini aja. Nah, ini Y. Wes. Nomor 2, teman-teman. Kita cermati bersama. Ada 2 botol yang berukuran sama, berisi penuh dengan larutan garam. Oke, kata kunci di situ mungkin yang nanti bisa jadi kita patokan adalah, oh ada 2 botol, volumenya sama. Cuma rasio kandungan garam sama airnya itu berbeda. Mungkin yang satu asin banget, yang satu enggak. Gitulah. Gambarannya gitu. Nah, di botol pertama itu perbandingannya adalah 4:9 antara garam sama airnya. Oke, kita tulis dulu yang satu adalah 4 dibanding 9. Perbandingan antara, tulis dulu nih. Ini garam, ini dan air. Oke, ini siap 4:9. Oke. Nah, dari sini teman-teman, perbandingan itu kan yang dituliskan adalah yang paling sederhana, betul enggak?
Ya kan? Kita nggak tahu tuh banyak liter botolnya itu berapa. Bisa 4 liter berarti garamnya 4 liter. Ini garamnya 4 liter. Artinya airnya itu 9 liter. Kan bisa. Bisa juga misalnya garamnya 8 liter berarti airnya berapa liter? 18 toh? 14. Iya. Dan bisa banyak, bisa macam-macam tuh. Karena ingat perbandingan itu yang dituliskan adalah nilai yang paling sederhana. Nah, dari contoh ini artinya teman-teman kan bisa menyimpulkan bahwa oh artinya 4 sama 9 itu adalah pengali. Ada pengali tertentu yang menjadikan dia paling sederhana 4 banding 9 tadi. Bisa diterima, aman? Ada faktor pengali. Kayak gini ini ada faktor pengali 2, ini juga 2. Atau mungkin ini faktor pengali 3, berarti ada 12. Di sini juga 3, berarti 27. Oh, bisa saja gitu. Karena kita belum tahu volume aslinya berapa. Kalau volume aslinya misalnya 39, dari sini misalnya ini tambah, oh berarti perbandingan antara garam sama airnya, garam punya 12 liter, sementara airnya itu 27 liter. Tapi kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Sehingga dari sini kita ambil angka perbandingannya pun, pengalinya pun nggak tahu berapa. Sehingga bisa kita ambil suatu, variabel pengali, katakanlah X lah. Misalnya berarti di sini ada 4X sama 9X. Bisa diterima? Bisa, Kak. Ya, berarti X itu pengalinya. Kita nggak tahu berapa. Berarti 4 kali berapa, 9 kali berapa. Intinya X. Seperti itu. Oke ya. Nah, dari yang botol pertama dulu. Ketika garam dan air yang sudah kita punya di situ informasinya bahwa garamnya ada 4X liter misalnya, A-nya, si airnya itu ada 9X liter, maka volume di botol pertama itu berapa? Nah, digabungkan nih. Jadi berapa liter? Garamnya ada segini, airnya ada segini. Berarti kalau digabungkan jadi berapa liter? Jadi berapa gini? Volume totalnya jadi berapa? Tinggal nambah tuh? Iya nggak? Tinggal nambah, berarti volumenya adalah 13X. Betul nggak? Betul? Bisa diterima? Aman? Aman ya? Ya, ya siap. Oke. Nah, artinya kan seperti itu. Sehingga dapat tuh, oke. Nah, sekarang kita ke botol kedua. Botol kedua pun sama. Perbandingannya adalah 3:7. Garamnya 3, airnya 7. Kita juga nggak tahu ini pengalinya berapa. Ya kan? Tapi jangan pakai X lagi. X sudah dipakai di atas. Karena pengalinya bisa berbeda. Dan gitu, ambil angka lain. Misalnya 3Y, ini 7Y. Dengan konsep yang sama, berarti volume di botol kedua itu berapa? Nah, digabungkan. 10Y itu? 10Y. Siap? Sip, 10Y. Aman. Dari sini aman pertama. Oke. Terus tadi kita cek ke informasi di atas bahwa apa yang bisa kita mainkan? Volume botolnya, ukurannya sama. Betul nggak? Sama. Ingat artinya apa? Volume botol 1 sama volume botol 2 itu sama. Sehingga dari sini teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa oh nek gitu 13X itu sama dengan 10Y. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, dari sini kita bisa ambil nilai X. X-nya berarti ada 10Y per 13. Dapat 1. Oke, kita punya dapat nilai X. Karena ada 2 variabel, biasanya teman-teman harus mencari satu persamaan lainnya lagi. Nah, kita cek. Ke kalimat berikutnya, di sini ada jika kedua botol tersebut dicampurkan, digabungkan nih. Pertanyaannya, maka rasio dari kandungan garam dan air hasil campurannya itu berapa? Kembali ke sini, ketika dicampurkan berarti yang tadi di awal di sebelah kiri bawah ini, nah seret itu garamnya berarti kan bergabung, betul enggak? Airnya juga bergabung, ya toh? Dicampur. Berarti sekarang di campurannya itu kandungan garamnya ada berapa, teman-teman? Betul enggak? Ya, kandungan airnya itu berarti ada 9X ditambah 7Y liter, betul enggak? Ya, nah ini apa ini? Perbandingan kan? Perbandingan garam dan perbandingan air di botol campuran. Ya, campurannya. Sehingga kan bisa kita tuliskan bahwa bentuknya itu nanti 4 garam sama airnya ya. Ini perbandingan, sorry, tak orek-orek dulu, tak hapus dulu. Artinya garam
dibanding air, kalau kita tuliskan garamnya berarti kan ada berapa? 4X plus 3Y dibanding 9X plus X plus 7Y. 7Y. Nah, kita punya satu persamaan lagi. Di atas kita punya satu persamaan juga nilai X. Sehingga apa teman-teman? Bisa kita substitusikan biar nanti satu variabel. Nah, kalau sudah satu variabel nanti bisa dimainkan tuh. Nah, kita ganti di situ. Oke, berarti ada 4 dikali berapa itu? 10Y per 13 ditambah 3Y. Yang bawah itu ada 9 dikali 10Y per 13 ditambah 7Y. Oke? Siap. Nah, sekarang kita mainkan dikaliin. Berarti jadi berapa tuh? 40Y per 13 ditambah. Ini 3Y-nya tak bikin 13 sekalian ya. Dibikin per 13. Berarti jadi berapa? 39Y, betul? Betul? Aman ya? Ada pertanyaan? Yang ini kita ubah jadi ini ya. Belum ngerti, Nah. Kak. Oh, belum ngerti. Oke, siap. Ya, oke, tak usah. Kenapa belum ngerti? Ya, gini. Ini kan pecahan hasil di depan ini. Nah, yang Makan penyebutnya, Kakak. ya, siap. Disamakan penyebutnya. 3Y itu kan tak orek-orek di sini sebelah sebelah kirian jawaban nih. 3Y itu kan aslinya 3Y per 1. Kalau ini kita bikin jadi per 13, artinya kan ada 13 bagi 1 kali 3 gitu kan. Ketemunya 39Y kan nilainya sama sebenarnya. Nah, gitu kan. Biar penyebutnya sama 13, tinggal kita jumlahkan tuh. Gitu. Iya kan? Berarti yang atas adalah 39Y. Aman? 39Y. Aman. Oke, siap. Yang bawah sekarang berarti ada 90Y per 13, betul? Betul. Oke. Sekarang yang 7Y sama juga kita bikin per 13-an. Berarti jadi berapa atasnya? Kan 13 kali 7 kan? Nah, berarti berapa tuh? 91 ya? Dan 11. Iya, 91Y. 1Y. Oke, siap 91Y. Nah, dari sini teman-teman, misalnya teman-teman mau menjumlahkan dulu boleh, atau langsung menghorek-horek 13-nya juga nggak apa-apa. Misalnya nih, misalnya biar nggak apa namanya, kok jadi dihorek nanti ya. Ketika ini yang atas dulu ini, yang ini kita jumlahkan, itu kan hasilnya sama dengan berapa? 79Y per 13. Oke, yang bawah kalau kita jumlahkan berarti ada 181Y per 13, betul? Betul. Betul. Iya. Nah, pecahan atas sama pecahan bawah punya sama penyebutnya 13 juga. Ini cara cepatnya. 13-nya diorek-orek aja nggak apa-apa. Langsung gitu boleh. Oke, lalu Y-nya sama Y-nya diorek-orek aja boleh. Halal tuh. Nah, udah ketemu. Berarti ketemunya adalah 79 per 181. Ada di mana jawabannya? Ada di pilihan jawaban B. B. Gitu. Aman? Bisa terima? Aman ya? Oke, siap. Aman. Aman. Sip. Aman. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Alhamdulillah nggak. Oh, kaget aku. Belum dijawab, aku ngomong nggak ada. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, siap. Mau screenshot atau enggak? Nggak usah lah ya. Nanti kalau misalnya pengen SS, gila. Gas. Oke, nomor 3. Teman-teman cermati dulu tuh. Cermati dulu di situ. Gambarannya gini, dari soal ini. Ada 10 soal ya, sambil kita logika. Ada 10 soal di mana nilai maksimal benar semua misalnya, berarti nilai maksimalnya karena bernilai 6 untuk ketika kita jawab benar. Berarti logika kita, neng kene kalau misalnya 10 itu kita jawab semua dengan benar, nilai maksimalnya adalah 60. Lalu kosong kalau nggak dijawab itu malah dapat poin 1. Kalau dijawab malah salah, itu poinnya malah 0. Jadi dulu ada gitu ya, sistem penilaian seperti itu. Ketika dijawab malah dapat min, dijawab salah min, kalau dikosongin malah nggak punya nilai, biarin aja kosong. Gitu ada gitu. Jadi strateginya dulu pas zaman SBMPTN tahun berapa itu, atau UMPTN malah namanya masih, itu ada cara menilai poinnya kayak gitu. Dapat poin 4 kalau benar, kalau salah min 1, kalau kosong ya kosong. Kalau dikosongin. Jadi kalau misalnya ragu-ragu kosongin aja, hampir mirip kayak gini. Nah, artinya gini, teman-teman, artinya nilai minimalnya berapa?
Nilai minimal berapa? Paling kecil. 10. Nilai kecil paling kecil berapa? 0 bukan, Pak? 0. 0. Paling kecil ya. Oh, betul Kak, 51. 0. 0 ya, betul. Paling kecil. Oh, Kak Ahmad sudah jawab nih 51. Kita nanti cek ya 51. 0. Berarti ada nilai 0 sampai 60. Minimalnya 0, maksimalnya 60. Itu ada nilai-nilai itu kan ada gitu ya, rentengan tuh. Gitu rentengan. Nah, sekarang sebelum ke penjawab menjawab soal ini, saya bawa dulu ke analogi lain. Ini geser. Penalarannya gini, teman-teman. Nalarnya gini. Karena di sini yang ditanyakan adalah berapakah minimal jumlah peserta sehingga dapat dipastikan ada sekurang-kurangnya 2 orang peserta yang mempunyai nilai sama. Minimal ada berapa sih biar kita bisa pastikan bahwa oh ini pasti ada yang kembar. Pasti ada 2 orang yang nilainya sama. Nah, kayak gini. Misal nih, ada 5 orang. 5 orang. Atau ada 5 nilai. 5 nilai. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 orang nih. A, B, C, D. E. Ini nilai, ini orangnya. Oke. Masing-masing orang itu ada kemungkinan nilainya semua beda. Iya enggak? Bisa diterima? Bisa. Bisa juga ada yang kembar. Bisa. Misalnya ini A-nya dapat 1, B dapat 1, C dapat 5, E 4, D 4, ini 3 misalnya. Kan ada yang kembar. Tapi bisa dipastikan nggak dengan 5 orang ini? Belum kan? Bisa saja ini 2. Betul nggak? Mana penghapusku? Telat nih responnya. Nah, ini 2. Kan beda semua. A, B, C, D, E dapat nilai yang beda semua. Dengan 5 nilai, 1, 2, 3, 4, 5, nilainya bisa beda. Tapi ketika kita bisa memastikan bahwa oh ini pasti ada yang kembar nih. Ketika apa teman-teman? Ketika ada tambahan 1 orang, katakanlah F. Betul enggak? Ketika ada 1 orang tambahan F, mau berapapun F nilainya, itu bisa kita pastikan bahwa ada yang kembar. Karena apa? Nilainya cuma 5, nggak ada yang lain. Berarti kan F itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Berapapun itu, misalnya kita ambil 4 nih. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini pasti ada yang kembar. Oke, dari sini bisa diterima analoginya? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya? Nah, bisa. Jadi, gimana? Bisa ya? Oke. Saya kira ada yang bertanya tadi. Aman ya? Artinya, oh, berarti kalau kita bisa pastikan kembar, artinya ada tambahan 1 orang lagi nih, biar bisa dipastikan kembar. Oke, sekarang kita bisa analogi. Kita hapus. Dari nilai itu, teman-teman, kita perhatikan. Nilai 0 sampai 60 itu berarti banyaknya nilai itu ada berapa? Banyaknya nilai loh ya. Ada berapa? Nilai 0, nilai 1, nilai 2, sampai nilai 60. Ada berapa banyaknya? 61 bukan? 61. Banyaknya loh ya. Bukan nilainya berapa, tapi banyaknya. Oh, ada 61 nilai. Tapi ingat teman-teman, dengan kondisi ini, misalnya ya kita langsung ketemu, oh 61, berarti kalau kita bisa pastikan bahwa itu akan berbeda ketika ditambah 1 orang, ya nggak? Berarti 62 misalnya gitu. Jangan dulu terburu-buru. Nah, karena apa? Ada kemungkinan nilai yang tidak mungkin terjadi. Ada nggak kemungkinan nilai yang tidak mungkin terjadi? Kondisinya gini, teman-teman. Hati-hati di situ. Ketika yang benar itu 6, yang benar itu 10, karena soalnya ada 10 ya. Sorry, tak orek-orek lagi. Yang benar itu ada 10, maka nilainya itu kemungkinannya adalah 60. Udah itu aja. Betul nggak? Betul. Ya, sekarang kondisi kedua. Ketika yang benar itu 9, maka nilainya berapa? 59. Baik, hati-hati. Hati-hati dengan penskoran yang diberikan. Benar bernilai 6, kosong bernilai 1, dan salah 0. Berarti berapa? 54. Kenapa ragu-ragu? Ya, 54 kan? Bernilai Iya. benar nilainya 54. Ada lain ya? 54 itu kondisinya ketika apa?
Ketika siap 9 benar, yang satu itu salah. salah. Tapi kan ada kemungkinan 9 benar, 1 kosong. Betul enggak? Benar. Ya, berarti di sini ada kemungkinan nilainya adalah 55. 5. Nah, gitu maksudnya. Aman ya? Oh, berarti bisa 54, bisa 55. Ketika Bapak, ya, itu 54-nya gimana? Bisa 54? 54 itu kan dari 9. Yang benar 9 nih. Mm-mm. Berarti 9 ini benar semua. Kan kali 6. Ya. Oh, Ya. Nah, yang Iya, satu iya. ini, jadi saya kelihatan nggak? Yang satu ini Hah? kan ada 2 kemungkinan. Bisa dikerjakan tapi salah, bisa dikosongi. Iya nggak? Kondisinya kan bisa 2 kemungkinan. Nah, kalau dikerjakan tapi salah, ini satu salah, maka kan nggak dapat nilai tambahan. Cuma 54 itu aja. Karena salah 0. Tapi ketika, yang satu dikosongi, berarti yang satu dikosongi ini dapat tambahan 1. Maka kemungkinannya ketika ada teman atau orang yang di peserta ujian itu kok benernya 9, itu poinnya bisa 54, bisa 55. Betul? Betul. Nah, aman ya, bisa diterima ya logikanya ya, bisa terima ya. Oke, siap. Ya, siap. Itu siap. Ketika benernya 9. Nah, artinya kan nanti teman-teman bisa lihat bahwa ada kondisi nilai yang tidak mungkin terjadi. Kita cek lagi. Ketika benernya 8, berarti bisa berapa saja, teman-teman? Kemungkinannya itu kan bisa 8 benar, yang 2 salah. Bisa gitu. Iya toh? Kalau kondisinya kayak gini, nilainya berapa? 8 kali 6 kan? 40? 8. Ya, bisa juga 8 benar, 1 salah, yang 1 kosong. Bisa nggak? Bisa. Nah, berarti nilainya 49. Bisa juga 8 benar, yang 2 itu kosong. Berarti ada 50. 50. Betul ya? Aman ya? 50. Ada kemungkinan lain lagi? Nggak ada. Cuman ini 3. Sudah. Oke, siap. Nah, itu ketika benernya 8. Sekarang lagi, kalau benernya 7. Nah, tujuannya apa sih ini? Ini kita lihat nanti ada nilai yang tidak mungkin terjadi. Kalau benernya 7, berarti teman-teman ada kemungkinan 7 benar, yang 3 salah. Oke, dapat berapa ini poinnya? 42. 42. Siap. Ada kemungkinan lagi 7 benar, 2 salah, 1 kosong. Betul nggak? Bisa. Ya, berarti ini dapat poin 43. 7 benar, 1 salah, 2 kosong. Betul nggak? Ya, 44. Ada 7 benar, terus 3 kosong. Kalau 3 kosong dapat kan poin 3 kan, lumayan. Dapat berapa itu? 45. 45. Betul. Itu kalau benernya 7. Oke. Sekarang sampai benar 6 ya. Nanti yang sudah ke bawah benar 5, benar ini nilainya bisa rapat semua. Kalau benar 6 berapa itu? Bisa 6 benar, 4 salah. Berarti 36. 6 benar, 3 salah, 1 kosong. Berapa? 37. Kan hasilnya tinggal ngikutin ya. 6 benar, 2 salah, 2 kosong. Berarti ada berapa tuh? 38. 6 benar, 1 salah, 3 kosong. Berarti 39. Benar, 4 kosong. Berarti ada 40. Itu kan? Ya, 40. Nah, oke. Artinya teman-teman, dari situ. Atau mungkin misalnya penasaran, 41 ada nggak? Kalau benar 5 ada nggak kira-kira 41? Benar 5, misalnya dengan kondisi 5 benar, 5 kosong. Berapa itu? 30, berarti berapa? 35 ya? Iya, 35. 30 sama 5, 35 ya? Ya Kak, 35. 35. Oke, kalau 5 benar, 5 kosong. Berarti kalau misalnya 5 benar, 4 kosong, 1 salah, 30? 34. Malah turun tak balik. Artinya gini teman-teman, sengaja tak balik gitu. Oh, artinya berarti ini turun. Sehingga ada jeda tuh. Yang nggak masuk berarti nilai berapa? Nanti kelihatan. 41 nggak ada. Nggak mungkin terjadi. Betul nggak? Ada nilai di situ yang nilainya 41? Ada nggak? Nggak ada. Nggak mungkin terjadi 41 berapa kemungkinannya? Nggak ada kan? Artinya di sini, tak tulis di sini ya.
nilai yang tidak bakal terjadi. Tidak mungkin terjadi adalah, teman-teman lihat aja dari hasilnya ini. Nah ini, ada nggak nilai, nilai-nilai yang tidak ada di situ? Ya kan? 41 nggak ada ya? Aman maksud saya? Ada nilai 41 di situ? Nggak ada ya? Tidak. Nggak ada. 42 ada, 43 ada, 44 ada, 45 ada, 46 ada? Tidak. Tidak. Oke, 46 tidak ada. Terus 47 ada? Tidak. Tidak. 48? Ada. Ada. 48, 49, 50 ada ya? Ada. Ya, 51? Tidak. Tidak ada. 52? Tidak. 53? Tidak. 54? Ada. 54 Ada. ada. Oke, 54 ada. 55 ada. 56? Tidak. 56 ada. 57 enggak ada. Ya, benar. 58 ada? Tidak ada. 59? Tidak ada. Tidak ada. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ada nilai-nilai di sini yang tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Di antara rentang nilai dari 0 sampai 60 yang tadi di atas itu, ada nilai berapa banyaknya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Betul. Ya, ini ada 10 nilai. 10 nilai ya, yang tidak mungkin terjadi. Sehingga dari 61 tak geser ke bawah. Sehingga teman-teman, dari 61 nilai, yang tadi di sana ada 61 nilai, ini yang tidak mungkin terjadi ada 10. Berarti kita kurangi 10, dapatnya 51 Satu. nilai. Oh, berarti ini adalah kondisi banyaknya nilai yang mungkin terjadi. Banyak nilai yang bisa terjadi. Oke? Bisa diterima ya? Banyak nilai yang bisa terjadi ada sebanyak 51. Artinya teman-teman, ketika kita harus memastikan, pasti nih, ada nilai yang kembar itu ketika ada berapa anak? Kalau anaknya cuma 51, kira-kira ada yang kembar nggak? Tidak. Ada. Kira-kira beda semua nggak? Bisa. Bisa toh? Kalau banyaknya nilai itu ada 51. Anaknya ada 51. Jadi dibagi satu-satu, gitu kan? Dikasih satu-satu, satu-satu, gitu kan? Bisa beda semua toh? Logikanya masuk? Saya? Masuk. Ya. Artinya ketika bisa kita pastikan, oh ini pasti ada yang kembar nih. Ketika ada berapa banyak peserta? 52. 52. Tinggal tambahin satu aja. Berarti dapat 52 anak. Betul. Ketika ada 52 anak, kita bisa memastikan minimal itu ada 2 orang yang kembar. Minimal. Jadi jawabannya adalah 52 di pilihan C. Kan pertanyaannya adalah berapa banyak minimal. Nah, jumlah peserta. Oke, bisa diterima? Bisa. Oke. Ada cara cepatnya enggak? Nggak ada. Ini benar-benar main logika. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kita harus ngecek satu-satu beberapa nilai yang benar-benar tidak bisa terjadi. Kondisi yang tidak ada nilai ini nggak mungkin terjadi nih. Gitu. Karena terkaitnya di penilaiannya ini, skor-skornya yang diberikan. Gitu. Aman ya? Ya ginilah asiknya. Aman. Ya, gimana? Iya, gimana? Mau tanya. Nah, itu kan benar 10, benar 9, sampai benar 5. Oke. Terus benar 4 ke bawahnya itu nggak dihitung juga apa gimana? Nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Karena ketika kita ngitung yang benar 4, benar 5 itu nilainya akan urutan semua. Udah nyambung. Oh. Iya, karena lihatnya dari sini aja. Ini 35 paling tinggi kan? Untuk yang benar 5. Itu Iya. kalau kita sambungkan ke sini, udah masuk tuh. 35, 36, 37, 38, 39, 40 gitu kan. Nah, ini udah urutan semua. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, siap. Kak, masih belum paham. Ada 10 nilai yang nggak mungkin terjadi, Kak. Masih belum paham yang benar 8. Gini-gini. Entah itu benar 8, benar 7, benar 6 gitu ya. Itu kan kondisinya bisa macam-macam. Maksudnya gini, teman-teman. Ada 10 soal.
10 soal nih, jadi saya kelihatan? Kelihatan. 8 soal benar nih. Berarti otomatis yang 8 benar ini, kita sudah mengantongi nilai 8 kali 6. Dapat 48. Oke. Yang 2, yang kondisi ini, 2 ini, yang penting ini tidak benar, itu ada kemungkinan dua-duanya salah. Bisa kemungkinan yang satu kosong, yang satu salah. Bisa juga dua-duanya dikosongi. Nah, gitu. Jadi kondisinya yang 2 itu digarap tapi salah. Bisa juga satu salah, yang satu kosongin aja gitu. Bisa juga dua-duanya dikosongi. Makanya nilainya akan berubah. Gitu. Aman? Maksudnya Kak Ca? Kak Ca mana Kak Ca? Ini hampir sama kayak pertanyaannya Kak Fadila nih, sama. Oh, belum deh ya. Aman Kak Ca? Gimana Kak Ca ini? Aman ya? Maksudnya ya. Nah, untuk Kak Fadila, kenapa ada gimana Kak? Oh, wah ini tidak jawab. Aman, aman? Sudah dijelasin tadi Kak Ca pertanyaannya, masih belum paham. Oh, masih belum nyambung. Oke, siap. Gini-gini. Ya udah, ini orang-orang yang di bawah ya. Tak boleh bawah, biar lebih nyambung. Yang lain aman? Yang lain? Ada soal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 8 ini, yang 8 dijawab benar. Ini benar. Berarti poinnya itu sudah 8 kali 6, 48 nih. Tapi kondisinya yang 9, 10, nomor 9, 10 nih, bisa saja ini digarap tapi salah semua. Kosongan nilainya berarti ditambah 0. Ada kemungkinan kondisi awal kan 48. Ini dijawab apa namanya dikosongi nomor 10 salah. Berarti kan dari sini dapat poin 1. Berarti tambah 1. Nanti 49. Ada kondisi 48 plus ini bisa kosong semua. 9 10 tak kosongin aja. Dapat nilai 1 nih, dapat tambah 2. Berarti 50. Artinya ketika benernya 8 itu jawaban nilainya bisa 48, 49, 50. Nah, di sini ada 48, 49, 50. Nilai yang mungkin bisa terjadi. Bisa, Kak Ca? Aman? Nah, seterusnya seperti itu. Jadi, sambil kita nalar, oh iya, ini kondisinya kalau benernya gini, yang sisa lainnya itu kan kondisional. Kita nggak tahu ini benar atau enggaknya. Gitu. Oke, aman ya? Siap, Alhamdulillah. Nah, untuk Kak Fadila, Kak, masih ada 10 nilai, ngerti 10 nilai yang nggak mungkin. Nah, ini nilai-nilai yang nggak mungkin itu nilai-nilai yang tidak ada di daftar yang tadi kita cari. Nah, nilainya ini ada 41, 46, 47, 51, 50, 53, 56, 57, 58, 59. Itu nggak bakal terjadi nilai itu. Banyaknya, nah itu banyaknya itu ada 10. Dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nilai yang nggak mungkin terjadi. Gitu. Aman, Kak Fadila? Kak, mau bertanya. Ya. Kan dari 10 nilai yang tidak terjadi itu dikurangin sama 61 jadi 51. Betul. Jadi 52 jawabannya itu gimana? Tambah 1 orang. Maksudnya gini, kan 51 nilai ya. Kalau ada 51 anak, ini kan pertanyaannya banyak anak toh. Nah, kalau ada 51 nilai dan anaknya juga ada 51, bayangan kita kan ada kemungkinan terjadi anak-anak yang ada di situ nilainya beda semua, betul nggak? Betul. Ya. Ya, nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, sampai nilai yang 60 tadi. Beda semua, 51 orang itu. Bisa kan? Ya. Karena nilai yang mungkin itu cuma 51. Nah, misalnya tambah 1 anak lagi. Wah, tambah 1 anak lagi, des. Nah, anak yang masuk ini, berapapun nilainya, itu pasti akan mengembari nilai yang lain. Ada yang kembar pasti. Iya. Betul nggak? Nah, itu bisa dipastikan. Jadi, tambah 1 orang saja bisa dipastikan pasti ada yang kembar. Maka di sini adalah pertanyaannya jumlah minimalnya. Gitu. Aman maksudnya? Aman, Kak. Aman ya, siap. Oke, sip. Bentar, ini kok chargernya nggak masuk. Oke, sudah. Aman ya? Oke.
Ya, kalau ada kosong tambah 1, betul. Kak, yang benarnya 4 nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Kalau dihitung nanti nilainya, ini kan cuma kita gunanya untuk mencari nilai yang tidak mungkin terjadi. Coba aja kalau 4-nya dihitung, nanti urut semua nanti. Nah, gitu. Nggak usah dihitung, nanti boros. Nah, ngeceknya dari sini aja. Maksimalnya itu nanti nyambung tuh. Nah, paling tinggi kan di sini ada 35. Nah, nyambungnya sama angka 36. Nah, nanti ngikutin tuh. Gitu. Aman ya? Sudah aman? Aman? Aman, aman. Oke, siap. Lanjut? Bisa dilanjut atau masih perlu diperjelas lagi? Lanjut? Lanjut. Oke, Lanjut. siap. Lanjut. Sip. Nah, ini ada sedikit matematika fungsi. Barangkali sih, jaga nih aja. Agak sedikit matematika. Kalau soal yang tadi, nomor 3, nomor berapa tadi? Nomor 3, nomor 2, kita cek nomor 2 soalnya kayak apa sih? Nah, ya itu kan benar-benar main, ya ada konsep matematika, cuman lebih banyak ke penalarannya, ya nggak? Gitu. Kalau yang ini matematis banget, walaupun ada sedikit nalar juga sih. Gitu. Oke, coba kita cek nomor 4. Teman-teman perhatikan ada suatu fungsi, persamaannya seperti itu, ada 5f per x ditambah f2x per x kuadrat sama dengan x, di mana x tidak sama dengan 0. Pertanyaannya adalah f1. Paling simpel adalah teman-teman, pertanyaan f1, ya udah kita ambil x-nya 1, gitu aja. Kita ambil x sama dengan 1. Nanti akan kita dapatkan, ketika ini diganti x-nya 1, ya kan? Main fungsi kan ganti ya, tinggal ganti ya. Berarti itu dapat berapa itu teman-teman? 5f 1, betul nggak? Iya. Ya, 1/1 kan? Ini x-nya diganti 1 nih. Terus ditambah, yang atas berarti berapa ini? F 2. 2 dibagi 1. Sama dengan 1. Betul? Betul. Ya, dari sini kita punya persamaan itu, atau ini ya, ini bisa tak tulis gini lah, 5f1 ditambah f2 sama dengan 1, gitu aja ya. Perperannya per 1 kan nggak masalah. Aman ya? Oke, dapat persamaan 1, tak simpan. Terus ketika kita menghubungkan ke pertanyaannya, kan pertanyaannya cuma f1. Padahal di sini teman-teman dapat nilai berapa? F2. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal manipulasi aja teman-teman dari situ. Piye carane? Bagaimana caranya biar nanti di persamaan yang akan kita buat dengan cara mengambil berapa nilai x agar muncul F2. Agar muncul ada F2-nya. Nah, oke, maksud ya? Kita ambil berapa nilai x di sini agar nanti hasilnya ada F2-nya. Berapa x-nya? Kira-kira setengah, betul, sip. Oke, ya udah muncul tuh nilainya adalah diambil setengah. Kenapa setengah? Teman-teman perhatikan ketika di sini x-nya diganti setengah, yang kasih tanda merah itu, kita ganti setengah, itu kan akan balik nanti. 1/2, berarti balik itunya. Berarti ketemunya berapa? 5f2. Aman? Aman ya? 5f2. Terus kita tambah. Berarti yang atas di sini itu x-nya ganti setengah juga. Berarti dapat f berapa? 1. 2 kali setengah. Yang bawah itu ada berapa? X kuadrat. Berarti 1/4. Sama dengan x-nya diganti lagi di situ setengah. Sampai sini aman? Aman. Nah, ini ada 1/4 nih. 1/4-nya diuncal ke atas saja. Berarti bentuknya itu jadi berapa? 5f2, tak tulis di samping kanannya ya. 4 ditambah 4 kali f1 sama dengan setengah. Betul? Dari sini rubahnya itu ini. Nah, gitu. Aman? Aman, siap. 1/4-nya uncal ke atas. Nah, sekarang kita punya dua persamaan nih. Persamaan pertama tadi yang kita wasi warna hijau dan 2. Udah ada F2 dan F1. Berarti tujuan kita nanti ngilangi F2-nya, kan gitu kan. Tinggal dihilangi aja F2-nya. Nah, tak tuliskan di atas, berarti di sini ada F2 ditambah 5 F1 sama dengan 1. Boleh tak tulis gitu ya? Tak balik ya, F2-nya tak taruh depan. Yang dari sini. Nah, ini ke sini. Oke, siap. Nah, F2-nya udah sama belum? Belum. Berarti disamakan. Dieliminasi aja. Ada setengah nih, biar nggak susah, tak kali berapa? Kali 2 aja ya, biar setengahnya hilang ya. Nah, berarti nanti di sini jadi 10 nih. Artinya di sini tak kaliin 10.
yang bawah. Biar F2-nya sama. Maka hasilnya dari sini teman-teman punya berapa tuh? 10 F2 ditambah 8 F1 sama dengan 1. Yang bawah adalah 10 F2 ditambah 50 F1 sama dengan 1. Betul? 10. Benar? Betul belum? Betul ya? Aman. Betul ya? Nah, siap dikali-kalikan tuh. Oke. Siap. Nah, ini sudah sama F2-nya. Berarti tinggal kita kurangkan. Ini habis. Berarti ini tinggal berapa ini, teman-teman? Negatif 42 F1. Yang di sini negatif 9. Berarti F1 nilainya adalah negatif 9 per negatif 42. Ya toh? Negatif ketemu negatif jadinya positif. Dibagi 3, bagi 3 bisa ya? Bisa disederhanakan tuh, bagi 3 ketemu 3, yang bawah 42 dibagi 3 ketemu berapa? 1/14 ya? Dapat jawabannya adalah B. Oke, aman teman-teman? Ada pertanyaan? Aman belum? Kak, ulang yang bagian jadi setengah itu. Dari mana? Yang mana? Yang jadi 1/2. 1/2 tuh yang mana? Yang mana? Oh, yang ini. Yang tak kasih warna hijau ini ya? Ya. Ya. Ini aslinya kita itu ngambil sendiri, kita menentukan sendiri. Kita bisa ngambil nilai berapapun sebenarnya ya. Cuman kan larinya nanti biar efektif, kita melihat kira-kira kalau kita ngambil nilai X berapa, itu akan menghasilkan nilai F2. Menghasilkan nilai F2, tujuannya di sini nih, biar ada nilai F2-nya. Nah, kenapa kita ngambil setengah? Karena di sini ada 1/X. Ketika X-nya kita ganti setengah, maka kan kita akan dapat 1/setengah, nilainya 2. Ini sini. Nah, ini di sini. Itu kan ada F 1/X. Betul? Berarti nanti kita akan dapat F2. Nah, di situ dapatnya. Ngambil nilai setengahnya. Aman? Aman ya? Aman, oke. Kenapa nggak sepertiga? Boleh aja, tapi nanti teman-teman nggak dapat F1, nggak dapat F2, gitu. Tujuannya kan yang penting kita punya F2 sama F1 tadi. Gitu. Aman, G? Aman, siap. Lanjut, guys. Ada pertanyaan? Nggak ada. Langsung, nggak ada gitu aja. Aman, siap. Yuk, kita ke soal nomor 5. Ini juga nalar nih, nalaran juga. Teman-teman perhatikan, ini kayak main sudoku. Soalnya sekilas sih, lihat, wah ini kayak main sudoku kayaknya. Ada disediakan 4 bilangan. Bilangannya adalah 2, 3, 4, dan min 2. Nggak usah, biar nggak kelihatan. Ada angka 2, angka 3, angka 4, dan negatif 2. Oke. Kita lihat ada kotak-kotak yang diberi huruf K dan J. Di mana di sini kita perhatikan ada nilai persegi yang bertuliskan huruf K adalah hasil perkalian dari persegi di bawahnya. Perkaliannya. Teman-teman bisa bayangkan, oh perkalian itu. Oke, siap. Oke. Terus J adalah yang berarti adalah penjumlahan dari dua persegi yang tepat berada di bawahnya. Jadi misalnya saya punya huruf K, terus di bawahnya di sini ada angka 5 sama angka 6, maka K dapatnya 30. 30 kan? Ya, Kak, Perkaliannya 30. Ya, kalau J misalnya di sini ada min 2, di sini ada 3, berarti J dapat berapa di atasnya? 1 penjumlahannya. Nah, gambarannya gitu. Oke, sekarang ada gambaran. Terus, teman-teman perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nilai paling besar yang mungkin diperoleh pada persegi paling atas. Nilai paling besar yang dapat di atas. Artinya kalau secara runtut biar yang paling atas itu tinggi, otomatis yang di bawah-bawahnya itu diusahakan paling besar. Betul nggak? Iya kan, kotak-kotak di bawahnya itu diusahakan nanti hasilnya jadi paling gede kan gitu. Nah, dari akarnya dulu. Sehingga ketika teman-teman berawal dari huruf K yang paling kiri atau kanan ini, oke, K di situ. Teman-teman perhatikan juga ya, ini ada K, ini KJ, bedanya di situ. Oh, berarti di sini ada penjumlahan,
di sini perkalian. Ini sorry kebalik. Nah, ini yang kali, ini yang jumlah. Oh, berarti kalau gitu, ingat nilai agar maksimal berarti mending milih penjumlahan apa perkaliannya? Biar paling gede tuh. Kan teman-teman milih mana? Kali kan? Kalian Perkalian, betul. Iya, perkalian jelas. Sehingga dari angka yang disediakan, yaitu 2, 3, 4, negatif 2, itu memilih untuk kotak perkaliannya itu berapa kali berapa? Biar maksimal. Kan paling gede, ya enggak? Maksimal berarti paling gede, berarti bisa kita tuliskan 4 dikali 3. Betul? Betul. Ya. Dibalik boleh enggak? Dibalik boleh. Misalnya teman-teman, nah ini ada 3 kali 4 nih. Karena nilainya sama-sama 12. Jadi misalnya gini, saya punya kotak, tak tulis di kotak di sebelah, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kotaknya sama, cuman teman-teman perhatikan kondisinya ketika misalnya yang tadi adalah kayak Kak Ca ini bilang 3 kali 4. Misalnya ini tak isi 3 nih kali 4. Hasilnya sama, naik ke atas di sini 12 juga. Ini juga 12 nih hasilnya. Sama. Cuma teman-teman perhatikan nilai ke atasnya. Si J di sini. Nah, ini J di situ. Kan hasil penjumlahan. Biar maksimal berarti kita milih 4 apa 3? Yang di kotak ini, yang tak kasih warna hijau, ini 4 apa 3? Biar nanti naik ke atasnya biar maksimal. 4-nya, betul. Berarti kita masih memilih yang di sebelah kiri, bukan yang kanan. Berarti ini salah sih enggak, cuma nanti hasilnya jadi lebih kecil kalau naik ke atasnya tuh. Gitu. Berarti kita milih yang 4 3, bukan 3 4 tapi 4 3. Gitu. Aman ya maksudnya ya? Karena kita tujuannya mencari yang paling maksimal. Oke, sekarang lanjut. Nah, yang kan angkanya tinggal 2 sama negatif 2 ya, yang belum masuk tuh. Tinggal angka 2 sama negatif 2, ya enggak? Angka 2 sama negatif 2 yang belum masuk. Tinggal diisikan ke sini aja, ya toh? Bisa 2 atau negatif 2. Nah, teman-teman, hasil perkaliannya pun sama. Cuma, kalau kita lihat di sini, naik ke atasnya, si J-nya ini agar maksimal itu ditambah 2 apa ditambah nemin 2? 2 positif, betul. Berarti kita tambah 2. Artinya negatif 2-nya itu lari ke depan, paling depan sendiri. Gitu, aman? Nah, logikanya gitu. Oh iya, ini biar nanti si J-nya di sini maksimal nih. Karena si K itu mau tidak mau tetap negatif 4 toh. Ya enggak? Baik ditukar 2 sama negatif 2-nya kan hasilnya tetap negatif 4. Nah, yang bisa kita maksimalkan adalah J-nya di sini, J-nya. Biar maksimal berarti 2-nya sama 4 kita gabungkan. Oke, sekarang tinggal ngisi ke atasnya. Berarti J di sini dapat 6. Oke ya? Oke, K dapat negatif 4, sudah dapat tuh. Naik lagi, J yang di atas berapa di sini teman-teman? 6 sama 4 berarti J di sini? 2. 2 positif kan? Iya. K di sini berapa? K yang baris kedua ada di atas berapa? Kan 6 kali 12 toh. Berarti berapa? 72. Ya, lah J-nya sekarang paling tinggi sendiri berarti berapa? 74 enggak sih? 74. Kan tinggal ditambahkan toh. 72 ditambah 2, gitu kan? Hasil paling maksimal adalah 74. Gitu. Oke? Dapat terselesaikan. Nah, ini tulanan logika lagi. Logikanya, oh iya, ketika kita pengen maksimal, berarti usahakan perkaliannya maksimal. Usahakan penjumlahannya nanti maksimal lah gitu. Dapat 74. Aman, teman-teman? Aman. Aman ya? Oke, siap. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 6. Yuk. Ini kayaknya soal nomor 6, mungkin orang-orang jawaban nih. Kayaknya tapi sepertinya nggak ada jawaban. Kita coba. Ada yang ketemu? Atau mau pengen otak-atik? Atau mau kita otak-atik bareng? sama-sama aja. Sekarang, Kak. Langsung aja ya. Oke, siap. Ini ada M1 nih. M1 itu adalah median untuk kelompok laki-laki. Artinya gini teman-teman, yang laki-laki dulu ya, untuk laki-laki dulu nih. Laki-laki dulu nih.
Laki-laki itu adalah yang warnanya putih. Yang nilainya 60 itu ada berapa di sini? 5. 5. Kita tulis 5. Berarti 60-nya ada 5. Laki-laki di sini yang 70 nilainya ada 12. 12. Oke, sip. Laki-laki di sini nilainya ada 1. Terus 90 di sini nilainya ada 6. Artinya teman-teman bisa lihat bahwa frekuensi kumulatifnya kelihatan. Iya enggak? Totalnya banyak laki-laki ada berapa, teman-teman? 16, 18. 5 tambah 12 tambah 1 tambah 6. Betul enggak? 24. Betul, 24. Artinya gini, teman-teman. Ada 24 orang. Di mana nilainya urut itu 60 segitu, 70 sebanyak itu, 80 sebanyak itu, sampai 80 sebanyak itu. Maka teman-teman dari 24 ini maka akan didapat mediannya itu terletak di mana? Kalau ada 24 orang, tengah-tengahnya itu antara siapa? Pada data ke berapa? Ada anak pertama sampai anak 24 ya. Urut nih. Nah. Tengah-tengahnya ini berapa? Anak ke berapa? Siap. Anak ke-12 sama 13. 12. Ya, tengah-tengahnya. Enggak, karena genep. Berarti ini medianya di sini nih. Anak ke-12 dan anak ke-13. Nah, anak ke-12 dan anak ke-13 itu dapat nilai berapa? Anak ke-12 dapat nilai berapa ini? Kita cek. 5 anak pertama dapat 60. Berarti setelah itu kalau kita tambah ini dapat berapa? 17 ya. Artinya anak ke-12 itu dapat nilainya adalah 70. Anak ke-13 itu nilainya juga 70. Betul? Ya, berarti mediannya itu adalah M1-nya itu 70. Iya, 70 tambah 70 dibagi 2 kan gitu ya. Oke, dapat ini M1 70. Sekarang yang M2. M2 mana M2? M2 adalah perempuan nih. Kelompok perempuan. Sekarang perempuannya ada berapa, teman-teman? Ini kumulatif ya. Oke, karena tadi anak laki-lakinya ada 5, berarti perempuannya yang di sini, seret, tak kasih warna merah ini. Seret, berapa itu? Totalnya kan ini 15. 10. Potong laki-laki 5, berarti ada 10 orang. Sip, oke. Yang perempuan nilainya 70. 15 juga, ini 12 berarti 3. Oke, 3 ya. 3, siap. Yang perempuan ini set ada 1 sampai 8 berarti berapa tuh? 7 ya? 7. Oke, siap 7. Nah, ini baca data. Biasanya soal-soalnya kayak gini nih. Terus ini ada 6 ya? 6. Nah, berarti banyaknya perempuan itu ada berapa nih? 10 tambah 3 tambah 7 tambah 6. Betul ya? Berapa ini? 26. 26. Sehingga teman-teman bisa lihat bahwa mediannya itu terletak di mana? Pada data ke 13, 14. 13, 14. Betul. Jadi, nah ini ada data ke-13 sama data ke-14, 26. Nah, disinilah mediannya. Berapa mediannya, teman-teman? Data 13 berapa nilainya? Ini anak ke-13 nilainya berapa? 70. Anak ke-14 nilainya? 80. 80, betul. Anak 13 masih di sini. Oke ya. Anak ke-14 itu sudah di kelompok ini. Nah, kelompok nilai 80. Berarti mediannya itu adalah 75. 75. Oke, kita simpan 75 untuk median M2-nya. Sekarang M1. M1 adalah M adalah median nilai ulangan keseluruhan. M itu seluruhan. Berarti kita jumlah siswa semuanya. Siswa totalnya adalah berapa, teman-teman? 15 tambah 15, atau ini bisa ya, gabungin aja 24 sama ini. Berarti berapa itu? 50. 50. Totalnya adalah, total 50 ya? Iya. 50. Berarti Ya, 50. mediannya M-nya itu terletak di mana? Data ke? 26. Iya, data ke 25 dan 26. 25 dan 26 berapa nilainya? 25. Totalnya ya, berarti ini ada 15, ini 15 nih, dari sini aja udah kelihatan 30 ya kan? Iya. Ya, berarti 25 itu nilainya 70, 26 juga nilainya 70. Dibagi 2 ketemu 70. M-nya 70 berarti. Nah, artinya sekarang kita bisa nyari M ditambah M1 ditambah M2. M-nya 70, M1-nya 70, M2-nya 75. Berarti ketemunya adalah 275.
15. Seharusnya ketemu 215. Makanya tak bilang tadi, pilihan jawabannya nggak ada dikoreksi. Jawabannya adalah 215. 215. Oke. Aman ya? Aman, Bapak Kak. mau nanya. Nah, siap. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, siap. Bapak mau nanya. Ya, gimana? Itu yang 70 itu dapat dari mana? 70 yang mana? Yang di sini? Yang laki-laki sama yang perempuan. Oke, Bisa ini 70, perempuan bisa 80. data ke. Jadi sambil membayangkan kumulatifnya. Anak pertama sampai anak kelima, di laki-laki dulu ya, laki-laki dulu. Anak pertama sampai anak kelima, kenapa anak kelima? Karena ini frekuensinya ada 5 nih yang dapat 60. Berarti kalau misalnya diurutkan, bentar, ini gambarannya gini. Gambarnya gini, tak bawah, biar lebih dong. Artinya gini, ada anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak 4, anak 5, dan seterusnya. Anak ke-1 60, anak kedua 60, 60, 60 lagi, karena frekuensinya ada 5, betul? Ya, yang sekarang yang nilainya 70, itu ada berapa anak? 12 orang kan? Iya, Berarti dari 12 orang kan artinya ada anak ke-6 sampai anak ke 12. 12. 15 tadi. 17 toh? 17. Kan 12 Iya. orang. Iya, ini kan 12 orang. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Iya, 12 orang. Ini nilainya adalah 70, 70, 70, 70, 70, 70, dan seterusnya gitu. Dari anak nomor ke-6 sampai nomor 17. Nah, tadi mediannya itu jatuhnya ada di anak ke-12 sama 13. Artinya anak ke-12 yo nilainya 70, anak ke-13 nilainya 70. Gitu. Oh. Oke? Aman ya, Iya, gambarannya paham, Pak. gitu. Aman. Frekuensi kumulatif. Oke, siap. Seperti itu. Begitupun yang perempuan, begitupun yang seluruhan. Nah, gitu. Pakai frekuensi kumulatif. Artinya gitu. Tengah-tengahnya di mana? Aman ya? Aman, Pak. Aman, siap. Oke, siap. Sip. Yuk, lanjut. Nomor 8. Ya paling tidak sampai 10 nomor lah ya. Soalnya ini udah hampir jam 6. Gak apa-apa, paling 10 nomor. Nanti kalau misalnya saya berutang, tak bahaskan video, saya masih punya utang banyak. Nanti bahasin video lah, gampang lah ya. Tak upload ke apa namanya ke YouTube biar teman-teman bisa buat referensi. Nomor 7. Kita lihat nih, kita langsung mainkan aja. Ada ini logika juga, tapi pakai konsep dasar statistika. Ada 5 bilangan positif, rata-ratanya 45. Ini rata-ratanya 45. Jangkauannya 5. Pertanyaannya adalah nilai maksimum yang mungkin bisa terjadi untuk bilangan tertingginya. Bilangan kelimanya itu maksimal berapa sih? Gitu. Nah, kebetulan soalnya pilihan ganda kan, enak jadi kita manfaatkan. Cara memanfaatkannya bagaimana? Teman-teman bisa perhatikan gini, kita bisa asumsikan pertama, gini, seret-seret ada 5 bilangan, karena rata-ratanya 45, maka tak ambil angka paling enak ada 45, 45, 45, 45. Kan paling enak itu. Udah rata-ratanya pasti 45, ya kan? Cuma untuk informasi jangkauannya 5 itu belum berlaku, belum bisa. Ingat jangkauan itu apa? Data tertinggi dikurangi data terendah. Betul ya? Mana nih teman-teman? XN dikurangi X1, data tertinggi kurangi data terendah. Harus 5. Kan gitu. Nah, terus gimana kita ngotak-atiknya biar nanti dapat paling tingginya berapa? Nah, paling penak gini teman-teman. Ambil angka yang paling gede aja. Paling gede berapa di sini di pilihan jawaban? 50 kan? Iya, ambil aja 50. Paling gede. Biar jangkauannya 5, berarti bilangan paling kecil berapa? Dor. Jangkauannya berapa? 5. Berarti data paling kecil itu berapa? 5/5. Hei, kok 5/5? 45, ya kan? Iya. Iya, jangkauan ini dikurangi itu, ya kan? Iya, benar 45 ini jangkauannya 45. Nah, berarti kan data paling kecilnya adalah 45. Nah, artinya secara logika kita bisa mainkan gini, teman-teman. Nilai yang ada di sini yang tak kasih titik-titik paling kecil itu berapa? Ingat ya, data ini udah diurutin ya. Ini datanya harus urut tuh dari kecil ke gede gitu. Paling kecil berapa? 45. Nggak bisa 46, nggak bisa 47, nggak bisa 48. Nggak bisa 4 di bawah 45, nggak bisa di bawah 45.
46 boleh, 47 boleh, 48 boleh, 50 juga boleh. Kecuali di bawahnya 46, di bawahnya 45 itu nggak bisa. Jadi nggak boleh di bawah 45 dan tidak boleh di atasnya 50. 50 boleh itu. Sehingga kan kalau kita ambil bilangan paling kecilnya adalah yang bisa berlaku itu 45, ini 45, ini 45, paling kecil padahal itu. Rata-ratanya sudah nggak memenuhi itu. Benar nggak? Betul. Rata-ratanya sudah bukan 45 lagi. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat angkanya 45, 45, 45, 50. Kalau kita jelas lebih dari 45. Nah, artinya apa teman-teman? Kondisi ketika nilai paling tingginya 50 ini jelas tidak bisa terjadi. Berarti bukan E jawabannya. Oh, bukan E. Nah, logikanya gitu. Sekarang kita coba turunkan. Angkanya 49. Kalau angkanya 49 berarti bilangan paling kecil berapa? Ambil yang di sini ya. 44. Oke, 44 betul. Terus bilangan di sini berapa, teman-teman? Nah, bisa 44, bisa 45, bisa 46, dan gitu kan. Yang penting memenuhi syarat rata-rata 45. Nah, cara paling enak adalah teman-teman lihat, rata-ratanya kan 45. Berarti untuk angka 49 sendiri itu kan ada di antara 45 tambah 4, betul enggak? Betul. Betul. Nah, patokannya ini. Tuh, dapat tambahan 4 dari mana? Dari angka pertama dapat 1. Dari sini kurangi 1, dapat 44. Dari sini kurangi 1 lagi, berarti ini 44. 1 ini di mana? Masukkan ke belakang. Ini kurangi 1 lagi. Ya toh? Ini kurangi 1 lagi. Ada 4 kan? Berarti di sini 44, ini 44, 44 semua. Gitu, teman-teman? Masuk logikanya? Masuk. Ketika kita jumlahkan, nggak usah ngitung, ini lebih efektif kita ngitung nanti. Ada angka 44, 44, 44, 44, 49, itu rata-ratanya 45. Betul nggak? Betul. Iya, berarti udah selesai. Berarti angka paling tertinggi yang mungkin terjadi adalah 49. Gitu. Bisa diterima? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, siap. Yes. Sip, sip. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Ya, siap. Yuk, lanjut nomor 8. Nomor 8 kita mainkan, malah nggak sampai nomor 10, teman-teman. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih 10 menit. Yuk, nomor 8. Teman-teman, kita lihat nih. Ada bilangan ABCD yang merupakan bilangan bulat positif berbeda. Nih, kata kuncinya di situ. Di mana A kali B kali C kali D nilainya harus 2020. Artinya apa, teman-teman? Si A, B, C, D itu siapa? Faktor. Betul enggak? Faktor dari 2020. Saudara misalnya gini, gambarannya kalau misalnya 24 itu kan bisa diperoleh dari 1 kali 2 kali 3 kali 4. Betul enggak? Ya, beda semua tuh. 1 kali 2 kali 3 kali 4 angkanya beda semua. Ketika kita kalikan ketemunya 24. Nah, ini sama persis kayak gitu untuk ABCD. Tapi teman-teman perhatikan ada pertanyaan bahwa nilai terkecil. Nah, yang ditanyakan adalah nilai terkecil. Untuk A plus B dibagi C plus D. Logikanya gini. Agar hasilnya ini paling kecil, nggak ada pembagian yang hasilnya paling kecil, maka teman-teman harus memperoleh nilai untuk C plus D-nya ini adalah bilangan yang paling gimana? Oh, hujan. Ada yang hujan. Oke. Aman ya? Nanti kalau kurang jelas nanti lihat di recordnya ya. Gimana tadi teman-teman? Tak ulang lagi, tak ulang. Dari sinilah tak ulang. Oke, sebentar. ABCD adalah faktor dari 2020. Analoginya, gambaran kita itu sama seperti ini. Ketika gambarannya ono angka 24 nih, ada angka 24, hasilnya itu bisa dipecah dari perkalian antara 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ketemunya 24. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 beda semua. Nah, akhirnya sama tuh, analoginya sama dengan ABCD tadi.
Nah, sekarang kita cek bahwa nilai terkecil yang ditanyakan adalah dari sini. A plus B dibagi C plus D. Teman-teman, logika penerapan kita sambil dijalankan bahwa pecahan A plus B dibagi C plus D itu akan menghasilkan nilai paling kecil itu ketika kondisinya adalah C plus D dan A plus D bagaimana? Paling kecil nih, Pak, bagaimana? Ya, sip, C plus D-nya ini adalah paling besar atau paling maksimal. Ini paling maksimal. Sedangkan A plus B-nya itu paling minimal. Jadi nanti agar hasilnya paling kecil, minimal loh. Nah, akhirnya gitu. Oke ya, masuk ya, siap. Terima kasih, keren, sip. Nah, artinya sekarang kita lihat nih, 2020. Ada berapa kali berapa kali berapa? Ada 4 nilai nih, A, B, C, D. Nah, ini berapa? Nah, kayak ginilah, bikin gini. Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan soalnya. Agar paling kecil, logikanya gini lah. Ketika A plus C-nya, sorry, A plus B-nya di sini. Nah, paling kecil nih A plus B. Kan kondisinya berarti kita usahakan adalah nilai A dan nilai B itu yang paling kecil di antara bilangan bulat positif. Bisa diterima? Artinya yang paling kecil bilangan bulat positif berapa? 1 dan 2. Betul nggak? 1 kali 2 itu paling kecil tuh. Karena dua-duanya bisa membagi 2020. Nah, bilangan yang berikutnya berapa, teman-teman? Yang paling gede kan, C dan D paling gede tuh. Paling gede dari situ ketika bagi 2, ini sambil bayangin aja, 2020 kalau kita bagi 2 ketemunya adalah 1010. 1010 nih. Berarti C kali D itu harus 1010. Nggak boleh sama, bedain angkanya. Berarti berapa? Bisa 10 kali 101, betul? Usahakan paling gede tuh. CD nanti paling gede. Bisa juga ini 1, 2 tetap, tapi ini tak bikin 5, ini tak bikin 202. Boleh nggak? Boleh nggak, teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, siap. Artinya kan dua kemungkinan itu bisa. Tapi ingat, nah, nilai yang paling kecil, berarti kita ambil yang mana? Biar nilai CD-nya paling gede. Ambil yang 5. bawah. Iya, betul. 5 dan 205. Sehingga dari sini agar nilainya si itu paling kecil, maka A plus B-nya itu 1 ditambah 2. CD-nya 5 ditambah 202. Berarti 3 dibagi 207. Berapa ini? Bisa disederhanakan nggak sih? Bisa ya? Bisa bagi 3 ketemu 1. Ini dibagi 3 ketemu berapa? 17. Bagi 3 ketemu 6. Bener ya sih? Sisa 2. 27 bagi 3 ketemu 9. Oke, 1/69. Ada teman-teman di jawaban E. Nah, itu bilangan paling kecil yang bisa terjadi adalah 1/69. Gitu. Ada pertanyaan, aman? Man. Pak. Man, siap. Oke. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Aman ya? Nomor 8. Terus selesaikan. Nomor 9. Kita mainkan ke soal nomor 9. Sudah belum ya? Nomor 9 sama ya? Sama, Pak. Sama ya? Kayak nomor berapa tadi? Sama ya? Nomor 2. Nomor 2. Oh iya, ternyata kembar ini. Ya, bonus berarti lah. Bonus nomor 9. Oke. Ini bonus sama nomor 2 nih. Idem. Nomor 2. Oke. Set. Berarti nggak usah dibahas. Idem. Oke, nomor 10. Kita main ke nomor 10 lah. Yep. Nomor 10 matematika banget. Oke, kita mainkan matematika banget ini nomor 10. Ada X1 dan X2 dengan syarat X1 itu lebih kecil daripada X2, di mana memenuhi persamaan ini. Nah, maka nilai dari 25 X1 kuadrat ditambah 4X2 kuadrat dikurangi 10 kali X1 adalah berapa? Terus diapain itu, teman-teman? Dari sini yang bisa dimainkan pertama. Jelas nggak? Iya kan?
X pangkat dipangkatkan X lagi. Artinya di situ kita punya X. Nah ini pangkat ya. Ingat ya sifat eksponen ya. Berarti ini ada X pangkat X. Biarin aja gitu. Kalau yang ini X pangkat X dipangkatkan X lagi. Berarti artinya apa? Dikali kan? Kalau ada kita punya A pangkat N dipangkatkan M. Berarti A, N kali M. Betul ya? Betul? Berarti ini adalah X kuadrat. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, siap. X pangkat 2. Artinya dari sini kita bisa horek-horek X-nya. Ini tak buang, ini tak buang. Sehingga tersisa apa? Ini sama dengan itu. Kan gitu ya. Berarti X pangkat X itu nilainya adalah X kuadrat. Betul? Betul. Betul. Nah, dari sini teman-teman perhatikan. Ada beberapa kemungkinan untuk X. Ya kan? X bisa sama dengan 2. Ya nggak? Aman? X bisa 2, ya kan? Karena ini udah sama. Ini sudah sama X. Ya nggak? Tapi ada nilai lain nggak untuk X di situ? Ada nilai yang tidak merubah pangkat, ada nilai yang tidak merubah apa namanya hasil nilainya. Ketika X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 1. Karena 1 berangkat pangkat berapapun bisa 1. Bisa sama. Nggak merubah nilai 1 tetap. Ada yang lain nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berapa? Min 1 bisa nggak? Min 1. Nggak bisa ya? Min 2 bisa nggak? Min 2. Min 2 nggak ya? Min 2 nggak? Min 1 bisa? Enggak, Pak. Min 1, coba. X min 1 ya. Kita coba ya. Artinya dari sini kalau X-nya min 1, berarti berapa? Min 1 pangkat min 1, oke? Ini min 1 pangkat 2. Ingat, min 1 pangkat 2 berarti hasilnya 1. Kalau yang ini, min 1 pangkat 1, min 1 berarti adalah 1. Min 1. Min 1 turun ke bawah berarti 1 pangkat 1/1. Min 1 pangkat min 1. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, oke siap. Nggak bisa. Berarti kalau dari sini kita punya nilainya di sini adalah X1 sama X2-nya, nentuin yang ini ya. Berarti X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Lebih besar. 0 bisa 0? 0 bisa, betul. 0 pangkat berapapun kan nilainya berapa? 1. Berarti X sama dengan 0. Oke, sih berarti ada 3 nilai. Sehingga belum bisa kita putuskan untuk X1, X2-nya berapa. Jadi bisa berpasang-pasangan tuh. Nah, ini kan pertanyaannya adalah solusi persamaan nih. Nah, sekarang gini, berarti ada beberapa pasangan X1 sama X2-nya berapa? Kita cek. Ketika X1-nya kita ambil 0, maka X2-nya bisa 1. Ketika X1-nya 0, maka X2-nya bisa 2. Kan ada kemungkinan itu pasang-pasangannya. Ketika X1-nya itu 1, maka X2-nya bisa 2. Iya? Iya, Pak. Ya, nggak boleh yang lain, karena harus lebih gede. Kalau X1-nya 2 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Oke, siap. Karena nggak ada yang lebih gede dari itu. Nah, teman-teman lihat dari 3 kemungkinan yang ada di sini, kita masukkan ke nilai yang ada di sini. Nah, kita bawa. Masuk. Kemungkinan pertama, di mana kondisinya X1 0, X1-nya, X2-nya 1. Berarti ini dapat berapa? 0 ya? 0 ditambah 4 kali 1 berarti 4 dikurangi 0. Dapatnya berapa? Jawabannya adalah 4. Oke, iya benar? Kondisi yang kedua, ketika ini X1-nya 0 dan ini 2, berarti ada berapa? 0 tambah 4 kali 4 dikurangi 10 kali 0 kali 2, itu kan? 0. Ketemunya adalah 16. Aman? Aman, teman-teman? Masih bingung. Aman, Kak. Oke, masih bingung. Tak ulang dari awal. Siap. Bingung, Kak? Oke, siap. Yang kita cari adalah, malah tak ure-ure. Nah, ini. Ini ya, dari sini ya, teman-teman. Nah, kita punya nilai X-nya ada 3, yaitu
2, 1, dan 0. 2, 1, dan 0. Dengan kondisi X1 lebih besar dari X2, maka kemungkinannya kan bisa bermacam-macam. Bermacam-macam maksudnya yang penting X1-nya lebih kecil gitu lah. X1 ketika 0, maka X2-nya itu bisa 1. Betul? Memenuhi. Ketika X-nya 0, X2-nya juga bisa 2. Memenuhi. Ya kan? Kita nggak tahu X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Yang penting, oh ini ada kondisi X1-nya 0, berarti X2-nya bisa 1, bisa 2. Nah, sekarang kalau X1-nya 1, maka X2-nya itu hanya ada 2, nggak ada yang lain. Betul nggak? Nah, tadi ketika X1-nya 2 nggak ada, ini nggak memenuhi, karena di sini nggak ada yang lebih besar daripada 2, maka nggak boleh. Nah, dengan kondisi ini, kita bawa ke sini, teman-teman, yang tak kasih warna hijau ini. Ganti ya, cuman ganti. X1-nya diganti. Kemungkinan pertama nih, X1-nya 0, berarti 25 kali 0, ditambah 4 kali X2 kuadrat, berarti 1 kuadrat. Dikurangi 10 kali X1, 0 dikali 1, dapat berapa itu? Ini 0, ini 4, ini 0, iya kan? Sama dengan 4. Betul, teman-teman? Aman? Halo, cek. Cek sound. Aman, Kak, aman. Aman. Oke, siap. Nah, sekarang ya kondisi kedua, pakai yang ini. Kondisi kedua yang di sini nih. Nah, yang ini. Nah, yang 2 sama 0. Nah, 2 dan 0 ini. Berarti ada 25 kali 0 ditambah 4 kali 2 kuadrat. Ini ada 2 kuadrat. Berarti ada 4, ya toh? Kali 10 kali X1-nya 0, X2-nya berapa? 2. Dapat berapa? Ini 0, ini 16, ini 0. Ya udah, dapatnya 16. Ya toh? Ya. Dapat Iya, Pak. 16. Oke, siap. Yang ketiga, berarti ada 25 kali 1 ditambah 4 kali X2 kuadrat nih. Berarti ada 4. kali 4. Dikurangi 10 kali 1 kali 2. 2. Berarti ada 25 ditambah 16 dikurangi berapa ini? 20. 20. Berarti dapat berapa? 21, 1. 21, 16, 4. Nah, ditanyakan apa ini? Ada 2 jawaban ya. 4 sama 21. Mungkin ini pertanyaan adalah maksimal atau minimal nanti. Mungkin ada yang kurang di situ. Jadi jawaban yang mungkin terjadi adalah 21 dan 4. Nah, mungkin ada yang hilang kata-katanya antara paling kecil atau paling besar. Gitu. Bisa diterima? Aman? Aman, Pak. Aman. Aman, Oke, Kak. siap. Alhamdulillah. Oke, gitu dulu ya, teman-teman ya. Saya masih punya utang. Nanti kalau misalnya butuh nggak kira-kira? Dibahasin nggak? Yang 11 sampai 15. Perlu, Pak. Perlu ya? Oke, siap. Nanti diotak-atik dulu 5 soal berikutnya mungkin bisa bisa kita mainkan pakai video. Kak Ca, 4 kali 4 dapat dari mana? Ini kan X1 kuadrat. Ini dikuadratkan ini, X2 kuadrat. Nah, dapatnya 4 adalah dari sini, 2 dikuadratkan. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. 5 soal berikutnya berarti jadi hutang buat saya. Terima kasih untuk semangatnya sore ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat, selamat beribadah. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti ya mudah-mudahan bisa segera upload videonya nanti buat referensi kawan-kawan semua. Dicoba dulu aja. Kita melatih melatih mencari melatih bernalarnya gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, teman-teman, terima Terima kasih. kasih, Pak. See you. Dadah. Yuk.